Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Bapak Roy ya, dengan partner konseling yang saya pernah janji sama Bapak. Saya mau menceritakan tentang masalah saya, tentang masalah yang saya hadapi. Dan seperti saya ceritakan di WA. Iya, iya Mbak Santi. Dari mana Mbak? Dari mana Mbak? Aslinya mana Mbak? Saya dari Pati. Dari Pati ya? Ya. Udah lama tinggal di Pati ya? Udah. Nah, dari tadi naik apa sini? Naik motor. Naik motor. Untuk kesibukan Mbak Santi apa ya? Saya Hari-hari ini. masih jadi mahasiswa, belum bekerja. Iya, masih jadi mahasiswa. Itu kalau boleh tahu semester berapa? Semester Bentar lagi mau skripsi. Amin. Udah dapat dong bahan-bahan untuk skripsinya? Insya Allah tapi seperti itulah. Iya, masih cari-cari. Udah pernah KKN juga? Atau baru KKN. Oh, baru mau. Ambilnya di mana? Di Semarang. Di Semarang. Iya. Jauh ya, berarti ngekos lagi dong. Iya. Nah, sebelumnya mohon maaf, saya mau bertanya sama Mbak, udah pernah melakukan proses konseling gitu? Belum pernah, baru pertama kali. Kalau belum pernah sama sekali ya, baru pertama kali. Sebelumnya kita kan nanti Mbaknya mau bercerita tentang permasalahan yang Mbak hadapi. Nah, dari proses konseling nanti kita akan membahas permasalahan yang Mbak hadapi itu menjadi problem Mbak selama ini. Dari proses konseling kita akan saya akan menjaga kerahasiaan yang tentang permasalahan yang Mbak ceritakan. Mbak bisa menceritakan permasalahannya dengan leluasa, jadi nggak ada unsur yang ditutupi atau kita terbuka aja gitu Mbak. Nah, selanjutnya kan kita ada bisa dapat beberapa sesi lah. Nah, kita sepakati waktu dulu berapa menit atau berapa jam kita melakukan proses konseling. 30 menit atau mau lebih. terserah Mbaknya. Kita bisa 40 menit sampai 60 menit kita bisa. Gimana? Mbaknya mintanya berapa? Ya 30 menit mungkin cukup ya. Iya. Nah, 30 menit. Oke. Mbaknya silahkan bisa menceritakan apa yang Mbak rasakan selama ini dari apa yang Mbak hadapi. Oke, saya mulai ya. Mungkin di fase-fase saya kayak ini mungkin ada permasalahan lain yang lebih maksudnya dalam artian lebih parah dari saya, tapi nah untuk penyelesaiannya ini yang saya masih belum tahu gimana penyelesaiannya. Nah, yang saya hadapi itu mungkin karena efek pandemi juga ya. Efek pandemi, jadi kita dituntut untuk selalu di rumah. Nah, selalu di rumah itu kita jadi kehilangan beberapa kayak teman, jadi nggak sosial sama siapapun. Terus juga dari tetangga juga terbatas. Jadi dari keluarga pun juga, maksudnya juga nggak terlalu ketemu yang setiap hari kayak dulu gitu kan. Itu ya menurut saya terus ini kan kayak pandemi itu 2 tahun ini ya kayaknya ya yang kita disuruh DMO sampai di rumah saja kan, mulai dari tahun 2020 kan sampai 2021 jadi 2 tahun. Nah, semenjak itu kayak gimana ya, nggak tahu sayangnya ada masalah apa sama ibu saya, tapi saya merasakan kayak seperti depresi, tapi juga bukan depresi ya. Mungkin karena awal pandemi yang dulunya saya selalu main, jadi saya berkurung di rumah. Terus apalagi
apalagi ditambah dengan tugas-tugas dari dosen yang seperti itu. Jadi mungkin ada deadline juga yang gimana sih, kayak deadline-nya yang mepet, terus dari tugas ini juga ada tugas lain seperti itu. Terus kayak aku pas menyelesaikan tugasnya itu kayak gimana sih, kayak terburu-buru, tapi juga gimana ya, banyak banget kendala-kendala yang saya alami, dan orang tua kayak cuman menurutnya orang tua hanya kayak gimana sih, menuntut tapi yang enggak, Ya, maksudnya enggak mengerti kalau sang anak ini gini-gini, psikisnya gimana, dia stresnya gimana, tapi orang tua kayak kewajibannya harus ya misalnya membersihkan rumah gini, tapi yang dialami anak itu kayak bener-bener gimana sih, kayak kan orang tua belum mengerti posisi anak ini tertekan dalam dunia kampusnya, sedangkan dia harus dituntut di rumah juga ikut bekerja, sedangkan di mata orang tua anak atau sampean itu dikira cuma main HP kayak gitu. Susah gitu. Nah, ya pokoknya selama pas waktu di rumah itu jadi emosi saya itu nggak kontrol gitu. Jadi sama siapapun saya lebih gampang untuk marah-marah. Nah, tadinya ini kan udah mulai ini ya, udah mulai aktif lagi ya. Iya. Dulunya aku di sekolah Mulai luring lagi kan. mulai luring ya. Misalnya gini, kan kayak kita adaptasi dengan dunia yang baru, maksudnya kayak bertemu dengan ya seperti bertemu dengan teman lama, tapi kan dengan dunia yang baru, dengan yang 2 tahun nggak bertemu, kan pasti ada kayak rasa canggung atau gimana seperti itu. Pas masa itu kan teman-teman kita pada stay di Semarang gitu ya. Nah, mereka itu udah saling kumpul ya kan, yang nggak kumpul kan cuma aku, karena kan juga maksudnya aku belajarnya di Pati. Iya, masih melakukan pembelajaran secara daring kayak gitu. Nah, terus setelah itu dulunya kan aku kayak ketemu sama orang tuh ya biasa aja, kalau sampai apa yang enggak, yang kayak ya aku tahu dia toksik gitu kan, tahu dia toksik, tapi aku tetap berteman sama dia. Nah, di waktu sekarang ini pas masa aku ketemu sama dia, terus tiba-tiba kayak aku ketemu orang itu kayak yang lebih ke kalau dia emang toksik, aku nggak mau gabung sama dia, dan bahkan aku nggak mau beradaptasi sama dia. Suatu ketika pas aku ada di suatu tempat, nah aku ketemu sama dia di Indomaret, dia sedang bayar, terus aku sampai nahan temanku jangan keluar dulu, aku lagi main sama dia dan aku nggak mau ketemu sama dia, aku nggak mau say hello terus daripada palsu, aku nggak mau loh. Nah, aku nggak tahu aku gimana, tapi yang aku rasakan kayak pas aku ketemu sama orang yang nggak aku nyaman, nggak aku suka, itu lebih menutup diri. Jadi aku bertemannya sama yang kalau dia welcome sama aku juga welcome sama dia. Terus ada lagi permasalahan yang sempat membuat saya down kemarin. Bener gimana sih ya, aku main sama teman-temanku, tapi setelah aku dari kos di kos sendirian malam mau tidur itu nggak bisa, dan kayak lebih mungkin itu perkara apa ya, perkara pacar ya. Oke, aku kan juga dekat seperti itu, dekat sama orang. Dan aku setelah apa namanya aku bingung ceritanya gimana ya. Udah terbuka aja mbak, masalah yang dimaknai pacar nggak apa-apa, ceritakan saja, kita kan santai aja gitu. Ini aku kan dekat sama, aku punya pacar. Ya. Nah, tapi aku juga deket sama orang ya. Di suatu ketika sampai bertemu itu udah berlalu lama ya. Nah, setelah aku pertahanin dengan dia seperti itu, aku juga maksudnya malah bikin aku nggak tenang, bikin aku nggak bisa
nggak bisa tenang, nggak bisa pokoknya aku sampai lupa sama diri sendiri. Kayak maksudnya gimana sih, ya intinya kayak jauh dari situ kan, aku kehilangan itu sebetulnya di suatu sisi itu, karena aku lebih membingungkan antara ini dan ini. Jadi aku bingung, aku eh, kehilangan arah, sempat kehilangan arahnya gimana ya. Kehilangan arahnya itu maksudnya kamu bingung milih antara si A dan si B, atau kamu ingin jadi sosok yang terbaik buat si A, atau gimana? Aku kayak ingin melepaskan dua-duanya, tetapi aku nggak mampunya. Kayak gimana sih, aku udah terbiasa sama mereka yuk, karena mereka ini baik. Nah setelah dia masuk ke hidupku, kayak yaudah aku suatu ketika ada suatu masalah yang mengharuskan aku harus mengakhiri keduanya ya, seperti itu. Dan aku sempat curhat juga sama temanku, aku gini sih, gini, aku nggak pernah kayak gini, kenapa harus aku. Dan terus setelah itu temanku menyarankan kalau memang kamu itu lebih baik kamu menjadi dirimu sendiri dulu, lepaskan mereka. Kalau memang mereka itu gak terbaik buat kamu, ya wes, aku mencoba melepaskan keduanya. Dan setelah itu aku malah yang kehilangan arah. Kayak gimana sih, kayak biasanya kan selalu sama, kayak kabar pun biasanya entah VC, entah telepon, entah kayak kabar, entah tanya apa gitu kan. Setelah itu ya satu ada masalah terus aku melepaskan semuanya, kayak rasanya hampa, kayak gak sih, Kayak nggak gagal move on gitu. Tapi sama dua-duanya atau sama salah satu aja yang kamu merasa kurang nyaman gitu? aslinya gimana ya, Yang lebih sangat yang pengen kamu maksudnya yang nggak bisa kamu lupain itu yang mana? nah itu yang bikin saya belum sampai sekarang belum ada jawabannya, karena setelah saya mengakhiri sama yang A, setelah saya mengakhiri sama A, saya kan juga saya juga nggak apa sih, lost contact juga sama yang B. Nah di waktu itu saya merasa bener kayak gimana sih, yuk aslinya aku ini bahagia, aku main sama teman-temanku gini ini kemana-mana, tapi kayak ada yang kurang, kayak ada yang gimana sih, sampai bener di titik dalam kos itu aku bener-bener mengurung diri sampai 2 hari nangis. Yuk maksudnya nangis, tapi 2 hari itu aku nggak keluar kos sampai bener aku bisa tidur sampai pagi Down gitu ya. nggak tahu aku juga merasakan apa, tapi kayak aku gimana sih, kayak terbiasa sendiri, semuanya sendiri. Sebelumnya udah terbiasa sendiri, tapi dengan sudah menjalani pacaran sama hubungan sama si A dan si B, terus menjadi kita ketergantungan kayak gitu ya. Kayak ketergantungan Atau sih, gimana? kayak gimana sih, aslinya memang aku biasanya memang sendiri, apa sendiri. Iya. Mungkin kan dia cuma sekedar kayak semangat ya, atau semangat apa yang selalu maksudnya cuman sekedar apa ya, Support system kayak gitu. tapi nggak begitu support gimana sih. Terus ya aku ngerasa kayak apa ya, Nah, ini aja. tadi kan mbaknya sudah menjelaskan tentang berbagai macam permasalahan yang menurut mbaknya itu sangat urgent atau sangat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Ini permasalahan yang bikin mbaknya down itu yang tadi sama masalah percintaan atau relationship. Dari itu mbaknya kan sampai 2 hari tidak keluar, tidak melakukan aktivitas yang seperti biasanya, terus mengurung diri di rumah, terus sampai semalaman nggak bisa tidur hanya untuk menangisi pacarnya yang nggak tahu gimana, maksudnya antara Mungkin nggak menangisi nggak menangisi ya. cuman menangisi diriku aja. Oh, Kenapa aku harus begini, kenapa kok aku nggak bisa kayak biasanya gitu ya, lebih bisa menyelesaikan merenungkan sendiri. diri, introspeksi diri kayak gitu, tapi terlalu terpuruk kayak gitu kan. Nah, dari situ tadi udah pernah melakukan kegiatan atau healing lah bahasanya kayak gitu,
sudah melakukan apa yang pernah Mbak lakukan dalam itu menghindari kayak itu atau menyelesaikan masalah seperti itu Kalau aku untuk saat ini? kalau untuk saat ini, kalau untuk kayak konseling kan belum pernah, tapi aku menyelesaikannya dengan cara itu tadi, dengan cara menangis. Mungkin sampai bener-bener sing aku merasakan bener sampai titik terus aku nangis. Nah setelah nangis besok paginya ya udah bisa selesai. Tapi apakah dengan cara seperti itu bisa menghilangkan permasalahan yang Mbak hadapi? Apakah Mbak jika saat di jalan ketemu si A, apakah bisa melupakan, oh iya baik-baik saja? Pasti Mbaknya akan menghindar atau gimana kan? Pasti kayak gitu. Nah, dari benar kita menangis bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, tapi untuk sementara. Langkah yang baik biasanya yang bisa kita lakukan seperti kita bisa menghadapi permasalahan kayak gitu. Nah, udah pernah nggak Mbak mencoba ketemu langsung sama dia kayak gitu? Atau gimana sih yang membuat Mbak ini hatinya tuh loh masih ya kan masih kebawa perasaan kayak gitu, masih memikirkan si A dan si B, atau lebih tepatnya yang mana yang paling sama Mbak, yang bikin Mbak itu merenung itu, masih bikin Mbak introspeksi diri menjadi down banget, Karena yang A atau yang B, atau karena apa sih yang membuat kayak gitu? karena apa ya, tapi gini, setelah aku menghadapi keduanya yang ada di satu titik yang aku ternyata sangat menunggu dari teman ini menyarankan, maksudnya mumpung kamu masih muda, jadi kamu pikir-pikir kamu dulu, jangan terlalu terburu untuk memilih salah satu antara A dan B, biar kamu lebih bisa kamu benar-benar melupakan keduanya, biar kamu juga, kamu kan lagi, maksudnya aku kan lagi di fase yang masa skripsi. Nah mungkin itu juga menjadi faktor penghambat skripsiku. Nah si temanku bilang mending kamu fokus sama diri aja, fokus sama skripsimu. Kalau untuk masalah itu biarlah apa sih, let it flow, mengalirnya aja gitu. Mungkin sebenarnya nanti kalau suatu titik kamu bakalan buat sama keduanya, dan kamu mungkin juga bakalan menemukan yang lebih baik dari keduanya. Menyarankannya sih Ya, upaya Mbak yang sudah lakukan menghadapi permasalahan itu, Mbak bisa dengan cara curhat sama teman. Nah, dari curhatan ke teman itu Mbak mendapatkan masukan bahwa kita melakukan maksud kita menjalani hidup kita sendiri saja, lupakan mereka kayak gitu. Nah, itu untuk meredam permasalahan itu. Nah, dari meredam permasalahan itu kita kan mengalir untuk fokus kan, banyak juga semester 7 yang lagi proses buat pengajuan skripsi kayak gitu ya. Nah teman dari Mbak menyarankan untuk kita fokus ke skripsi itu, tapi menurut Mbak efisien nggak kayak gitu? Mungkin menurut saya ya, mungkin kalau untuk beberapa waktu bisa efisien, karena nggak ada tuntutan harus sama ini sama itu kan. Jadi kamu punya ruang sendiri untuk diri sendiri. Nah tetapi ada sisi lainnya juga, ada kayak sih kayak pengen lah punya support system kayak gitu kan, tapi yang benar-benar support. Nah dari keduanya itu aku belum menemukan yang benar-benar support kayak gitu. Dari itu kan banyak, berarti kan juga tahu lah maksudnya hambatannya neng ya bener kayak gitu, dapat kita melakukan, kita bisa fokus sama skripsi, tapi banyak juga tahu kalau hambatannya kita untuk beberapa waktu memang efisien, tapi untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa
mungkin kayak perjalanannya perselingan waktu ya, ya kayak kayak ntar pas muncul lagi permasalahannya kayak gitu. Nah, menurut Mbak upaya yang paling Mbak butuhkan saat ini agar permasalahan itu emang benar-benar clear itu seperti apa? Kan tadi udah kita Mbak sudah melakukan rencana, sudah pernah melakukan sebuah rencana bahwa kita melakukan perjalanan untuk memfokuskan pada skripsi dan menghindari permasalahan-permasalahan mengenai cowok itu. Tapi menurut Mbak sudah juga kurang efisien untuk beberapa berjalannya, tapi untuk sementara waktu bisa efisien kayak gini. Nah, untuk sekarang upaya yang sudah Mbak lakukan tadi kan bahwa Mbak dapat masukan saat dekat sama temen untuk melupakan semua permasalahan yang terhadap cowok, jadi kita bisa memfokuskan pada tujuan Mbak yang saat ini untuk melanjutkan studi mengenai penuntasan skripsi itu di semester akhir. Nah, akan tetapi kan kayak gitu kan ibaratnya kita menunda permasalahan yang tiba-tiba nanti bisa muncul di tengah jalan kayak gitu. Nah, dari upaya tadi kan menurut Mbak kan kurang efisien juga sih. Nah, dari itu pernahkah Mbak Maste ada gak pikiran bahwa selain ada opsi lain kayak gitu biar masalah ini bisa tuntas gitu? kalau untuk menuntaskan permasalahan yang saya hadapi ini, saya belum menemukan titik yang benar-benar goals. Nah, dari itu mungkin kayak yang tadi kayak waktu curhat sama teman saya, ya kalau untuk saat ini mungkin saya bisa melupakan sementara, tapi kan bisa saja nanti entah kapan, entah saya setelah skripsi atau kapan, masalah tersebut juga akan muncul kembali. Nah, gitu. Itu sih penyelesaian yang saya hadapi, mungkin lebih menikmati masa-masa saya, terus juga saya lebih membuka hati saya, bukan diri saya mau kemana, mau gimana, rasanya kayak lebih membahasakan sama diri sendiri ya, kayak lebih ke diri sendiri. Nah, sebelumnya kan tadi kan Mbaknya sudah pernah bilang kan bahwa Mbaknya itu bisa melakukan apa-apa sendiri, Ya. bisa melakukan semuanya itu sendiri. Kenapa kok tiba-tiba ada si A dan si B ini masuk dalam perselingan kehidupan Mbak? Nah, terus untuk sementara waktu dia udah selesai gitu hilang, ternyata dampaknya Mbak masih terjebak dalam situasi kayak gitu, itu kayak support system. Nah, sebelumnya Mbak dari kehidupan yang mandiri ibaratnya kayak gitu, itu statement apa atau pemikiran seperti apa yang Mbak tanamkan yang sehingga Mbak bisa melakukan apapun itu sendiri sebelum si cowok itu datang? Gini ya, sebelum aku mengenal sama A, aku cukup jauh mengenal A. Nah, saat aku mungkin aku terjebak sama diri sendiri ini dalam posisi yang seperti ini, aku apa ya, kayak terobsesi penuh sama si A. Kayak gimana sih, kayak gimana ya, kalau pacar kan biasanya sampai bener-bener sampai, nah kalau dia butuh aku juga ada. Nah, ada di satu titik yang benar-benar aku sangat membutuhkan bantuan sampai aku bingung mau meminta tolong sama siapa, mau minta sama temanku juga nggak enak, kayak benar nggak punya siapa-siapa, dan ya akhirnya cuman ya terlepas dari orang tua karena aku hidup di perantauan. Nah, setelah aku benar-benar sangat membutuhkan dia cuman kayak bilangnya iya besok sampai titik kamu gabung sama aku dan aku sangat butuh banget bantuanmu hari ini gitu. Sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada orang pun, dan ya udah, terus aku jadi tertanam sama diri sendiri, nggak mau minta tolong sama orang, nggak mau kayak bergantung sama orang, yang bisa menyelesaikan cuma diri sendiri. Sampai aku bener berpikir di titik sendiri. Jadi
benar-benar butuh bantuan dia nggak datang nemuin aku dan cuma minta maaf aja. Kan aku juga jadi lebih berpikir udah berarti aku udah nggak butuh dia, aku sampai benar-benar di titik itu. Nah, sejak saat itu datanglah titik ini, dan dia yang kayak proses pendekatan yang mungkin dia sangat selalu ada untuk aku. Setiap kali aku ada, misal ada masalah sedikit, dia langsung datang. Nah, itu yang bisa membuat aku berpikir ternyata dia lebih care sama nah dibanding yang A gitu. Jadi mungkin aku terjebaknya di satu sisi gitu. Nah, tetapi aku juga nggak ada kemampuan untuk melepaskan yang ini. Nah, sampai di titik sampai temanku ini, kamu nggak bisa kayak gitu, kamu harus bukan salah satu. Semuanya sama-sama baik, tapi yo ada kelemahan masing-masing. Justru kayak aku lebih membanding-bandingkan mana yang benar terbaik sama aku gitu. Sampai di titik yang saat ini aku melepaskan keduanya, karena ini yang satu mungkin dia lelah sama aku karena mungkin tak gantung ya, jadi mungkin dia lelah, jadi dia memutuskan untuk pergi. Dan yang satu ya udah kayak aku udah biasa, gimana sih, aku udah biasa sama dia karena perlakuan dia sendiri ya seperti itu sama aku. Jadi aku aku terbiasa sama dia. Jadi aku memutuskan lebih menggunakan dia. Nah, ada yang di satu sisi kayak walaupun aku memang di mana-mana sendiri, aku bisa melakukan sendiri mandiri, tapi ada di sisi lain yang nggak bisa kesepian seperti itu. Jadi mungkin yang membuat aku down, yang membuat aku benar sampai nggak bisa tidur. Nah, karena aku nggak bisa kesepian ya, gara-gara sudah terbiasa sama diberi apapun yang Mbak butuhkan itu mereka selalu ada. Nah, tadi kan sebelumnya Mbak sudah pernah berpikir bahwa saya sudah menanamkan diri bahwa apapun permasalahan yang saya hadapi itu saya sendiri yang bisa melakukannya, nggak ada orang lain. Nah, dari sebab itu kemungkinan bisa dilakukan setelah ini Mbaknya bisa melakukan apa yang Mbaknya statement yang sebelumnya gitu loh, kayak gitu. Nah, selanjutnya kan dari statement itu udah pernah Mbak lakukan belum selama ini setelah Mbak sudah berjalan, maksudnya curhat sama teman, oh ternyata kurang passion. Nah, tapi kan Mbak sudah melakukan statement yang sebelum kenal sama mereka ya, menanamkan diri bahwa apapun permasalahan yang saya hadapi bisa saya lakukan sendiri secara mandiri gitu, tanpa ada bantuan cowok lain lah. Nah, dari statement itu udah pernah dilakukan lagi belum Mbak dalam minggu? Kalau untuk perjalanan ini kayak setelah itu, setelah kan saya udah bilang tadi yang kalau saya memang juga ada masalah, saya menyelesaikan dengan menangis, atau mungkin kalau untuk pergi dengan teman-teman gimana ya, teman-teman kan nggak tahu banget tentang kita, jadi ya udah kalau kembali ke rumah ya udah, jadi ya jadi diri sendiri, nangis dulu, nggak apa, nangis dulu untuk menyelesaikan masalah, untuk melanjutkan episode selanjutnya seperti itu. Jadi setelah kayak kan udah nangis sampai ngeluarin bener-bener yang sangat puas, gimana sih kalau nangis sampai nyesek sampai lebam semua ya Mbak matanya. Kayak gitu. Nah, itu udah ditanamin ke diri sendiri, nggak apa-apa sendiri. Jadi setelah down itu ya udah aku kembali seperti kehidupan seperti biasanya, udah kembali bisa menerima teman-teman yang datang kayak gitu. Ya udah Tapi ngaruh nggak, merasa bisa, pernah nggak, kan ini udah terbiasa nih, udah menanamkan diri itu apa jenis bahwa aku bisa melakukan sendiri, udah pernah kan tadi. Nah, dari permasalahan masih penanaman diri Mbak itu pas kan tadi katanya kalau pulang di kos atau di rumah, oh ternyata bisa masih memikirkan
permasalahan-permasalahan, oh kenapa diri saya bisa meninggal, nggak gitu. Masih terpikirkan kayak gitu nggak? Untuk akhir-akhir ini kan mbaknya sudah menanamkan diri bahwa apapun yang saya lakukan sudah bahwa saya sendiri yang bisa menyelesaikannya. Tapi udah masih, kalau di rumah masih kayak gitu nggak? Kalau di rumah Atau di kos ya, atau di pas kita di saat waktu kayak ada celah lah, maksudnya nggak ada siapa-siapa itu loh, masih terpikirkan bahwa yang bikin permasalahan di hati mbak mengenai cowok itu masih ada nggak? udah lumayan ada sih kayak gitu. Nah itu kalau udah ada nggak terlalu dipikirkan, nah untuk penanaman bahwa kita bisa melakukan sendiri apapun sendiri itu dilakukan secara terus menerus kayak gitu. Mbaknya bisa melakukannya, menanamkan diri bahwa apapun yang saya lakukan atau apapun yang permasalahan saya hadapi itu yang menyelesaikan masalah adalah diri kita sendiri. Nah dari statement itu mbaknya bisa melakukan ya mamanya kayak gitu. Bisa menanamkan nggak? Bisa. Bisa. Kalau bisa ya gimana ya? Bisa kalau di apa ya? Oh gini, kita kan bisa lah dari statement itu kita bisa, saya boleh nggak masih meminta mbaknya itu minggu ini menanamkan tentang seperti itu bahwa permasalahan yang saya hadapi dari minggu ini. Nah nanti kita bisa melakukan proses konseling lagi. Nah nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah bisa. Kalau untuk ini mungkin nggak terlalu terpikir ya karena sudah istilahnya sudah terselesaikan di saat ini juga. Selesaikan setelah saya berpikir masa saya harus kayak terjebak di perasaan yang seperti ini terus, kan juga nggak baik juga kalau harus saya. Jadi untuk minggu-minggu ini, untuk minggu-minggu ke depan mungkin saya berusaha melakukan dan menanamkan perasaannya udah lega dari apa yang mbak katakan tadi kan gitu. Gimana? lumayan lega sih, udah berbeda ya. Tadi kan kayak lebih tertekan kayak gitu, terus juga setelah saya cerita sama Mas Roy, saya jadi punya titik terang saya dan juga saya bisa menemukan bagaimana langkah saya untuk menangannya. Dari proses konseling tadi mbaknya dapat menyimpulkan atau apa saja hal yang harus mbaknya lakukan ke depannya? Kalau saya menyimpulkan, kalau untuk belajar kayak konseling ini mungkin enggak, maksudnya ini menyimpulkan apa yang mbaknya udah dapat gitu loh, untuk kedepannya saya harus gini. Bukan menyimpulkan prosesnya, kita menyimpulkan apa yang udah mbak dapatkan dari ini kayak gitu. Oh bahwa kedepannya saya harus gini, susah kayak gitu. Berarti kan saya punya titik terang di sini. Intinya begini, setelah saya menghadapi permasalahan ini, setelah saya berkonseling, saya sharing juga sama Mas Roy, saya menemukan titik terang bahwa memang permasalahan itu memang ada di diri saya, jadi saya harus menyelesaikannya sendiri. Tentang bagaimana permasalahan itu harus saya hadapi sendiri apapun itu. Nah ini kan proses konseling juga udah sampai kurang lebih ya 30 menit. Apakah proses konseling ini atau mbaknya juga bisa lanjutnya nggak apa-apa? Terserah mbak. Mungkin untuk saat ini saya juga menemukan pikiran saya, jadi mungkin sharing kali ini cukup sampai Ceritakan apa yang dirasakan selama ini
sama mereka gitu. Itu bisa terjadi atau telepon gitu atau nyamperin di rumah saya nggak apa-apa. Terima Kalau kasih. sudah ya bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih. Mbak.